Pada pertemuan kita sebelumnya, Anda menemukan bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan umat Kristen untuk berjalan bersama Yesus. Apakah Anda terus mengaku hal-hal yang diketahui Allah dan menyerahkan kendali hidup Anda kepada Roh Kudus? Jika demikian, apakah itu ada perbedaannya dalam hidup Anda? Saya undang Anda untuk mengikuti kisah berikut ini untuk melihat kuasa Roh Kudus merubah hidup orang lain. Hei, lihat anak itu. Mau apa dia kesini? Iya, mau apa dia kesini? Apa mau berkelahi lagi? Iya, kita buat tanda supaya dia ingat sepanjang hidup. Pikirannya dia masih bisa kesini dan melihat kita bermain. Iya, mau Aku apa dia tahu kemari? dia dari rumah Iya, guru. pasti dia dari sana. Tanya dia. Iya. Mau apa Iya, dia iya. datang ke sini? Tanya dia. Kau tanya dia. Ayo Ikuti cepat dia. sudah. Mau apa Ayo, dia? cepat. Berani dia kesini. Iya, berani-berani Kita lihat saja. Apa maumu? Aku datang ingin melihat kalian bermain. Aku juga bawakan kalian beberapa pisang dan air. Apa? Kau mau mengajak berdamai atau apa maksudmu? Ya, aku minta maaf karena telah berkelahi dengan kalian waktu itu. Mau apa sih dia kesini? Tahu tuh. Sebenarnya aku tidak mau berkelahi. Aku tidak habis pikir kenapa Kau dia malah seharusnya pergi ngobrol. ke sana pukul dia. Untuk apa dia menuang air? Mana aku tahu. Kurasa dia gila. Biar ku dekati. Aku ingin tahu. Jangan. Tunggu. Kita tunggu di sini saja. Lalu, Aku tidak bisa menghabiskan semua pisang ini sendirian. Jadi kubawa ke sini, berbagi untuk teman-teman. Aku rasa ini tidak akan berhasil. Coba aku panggil mereka. tuh, lihat tuh. Dia makan pisang dan minum airnya. Hai teman-teman, ayo ke sini. Jangan. Sudah, kita di sini Biar saja. saja. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tidak ada gunanya ke sana. Kok rencananya jadi melenceng begini sih? tenang. Gimana aku tidak nih? suka ini. Aku tidak suka ini. Sudah, kita lihat saja. Payah. Kau dekati dia mau makan pisang. Dauda mau bicara sesuatu. Mau apa? Aku mau berdamai dengan kalian. Teman terkadang berkelahi, tapi tetap saja berteman. Dauda, kau sedang minta maaf? Ini bukan kebiasaan kita. Sebagai anggota geng kita tidak minta maaf. Aku sekarang adalah orang Kristen, Lawal. Dan sebagai seorang Kristen, kami minta maaf untuk kesalahan yang kami lakukan. Yesus Kristus telah mengajarkanku untuk minta maaf atas segala kesalahan yang telah kulakukan. Aku mungkin bukan lagi anggota geng, tapi kita tetap bersahabat. Dauda, kau tidak bisa keluar dari geng. Tetap sahabatku. Sudahlah, dia datang untuk berdamai. Paling tidak dia bawa pisang dan air. Ayolah. Apa kau bilang? Semua ini gara-gara Dauda. Dia menyebabkan geng ini pecah. Ya kan? Bukan kau yang mengatur. Sudahlah, mau ikut kami atau tidak? Mengapa kau membawakan air? Lihat saja. Sebentar lagi mereka juga makan pisang dan minum airnya itu. Iya. Kawan, Iya. aku yakin kalian pasti haus. Mengapa kita tidak minum air dulu, lalu kita berbincang? Jangan sampai terjadi. Jangan terjadi. Jangan sampai terjadi. Iya. Nah kawan-kawan, apa artinya berteman? Lihat si Lawal, dia makan pisang lagi. Mengapa Musa dan Gabriel tidak bergabung dengan kita? Ya, kurasa mereka masih marah padamu. Mungkin ada baiknya kalau mereka kita ajak bicara. Biar ku panggil mereka. Gabriel, Musa. Mereka memanggil. Jangan dengarkan. Mereka semua orang bodoh. Mereka sudah kena sihir Dauda dengan pisang dan air. Kita pergi. Nanti juga mereka menyusul. Kita pulang. Aku muak melihat mereka, orang bodoh. Tidak, kita hadapi mereka. Ayo kita hadapi mereka. Kalau kau ke sana, pasti kau makan pisangnya dan minum airnya.
Sudah pulang? Itu guru. Halo, kita ketemu lagi. Halo guru. Asik mainnya? Iya, asik. Guru, saya membawa teman-teman ke sini supaya guru bisa bicara dengan mereka. Siapa namamu? Saya Lawal. Lawal? Saya Caka. Caka? Taye. Taye. Ayo. Silakan duduk. Iya. Iya, guru. Nah, apa yang bisa saya bantu? Apa yang guru lakukan pada Dauda? Dia sungguh berbeda. Saya tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus Kristus yang melakukan. Ia anak yang paling tinggi yang dapat merubah siapapun yang memutuskan untuk mengikuti dia. Jadi, apa penyebabnya Dauda? Ya, aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang, aku adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dia telah menerima Roh Kudus untuk menolong dia hidup, selaras seperti yang Allah inginkan. Sehingga setiap perubahan pada diri Dauda adalah buah roh itu. Buah roh. Apa itu buah roh? Itulah bukti dari Roh Kudus hidup di dalamnya. Coba pikirkan sejenak. Mungkinkah ada buah tanpa pohon? Tidak. Iya, dengan cara yang sama, kau tidak bisa memiliki buah roh kecuali memiliki roh terlebih dahulu. Aku ingin tahu lebih banyak lagi tentang Roh Kudus dan buah-buahnya. Bagus sekali. Sore ini akan ada orang-orang ke sini. Kami akan berkumpul, bernyanyi dan berdoa, juga membahas banyak hal. Tapi itu akan menambah sukacita. Mau bergabung? Iya, tentu saja mau. Iya, saya mau. Benar. Yesus adalah satu-satunya yang sanggup merubah hidup dan memberi hidup yang kekal. Jadi, terjadi perubahan ketika kita menyerahkan diri kepada Yesus. Benar. Dan kemudian, hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus. Itulah perjalanan hari-hari kita bersamanya. Mengetahui dengan pasti bahwa Ia hidup dalam kita. Dan kita di dalam Dia. Guru, dapatkah guru jelaskan pada kami? Saya akan coba. Allah berbicara pada kita melalui buku ini, Alkitab. Di Yohanes pasal 15 ayat 5. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa." Apa artinya? Jadi, ranting-rantingnya berasal dari pokok anggur. Yesus adalah pokok anggurnya. Dan kita sebagai anak-anaknya adalah ranting-rantingnya. Kita mengambil kehidupan dari Roh Kudus seperti ranting-ranting mengambil kehidupan dari pokok anggur. Itu berarti memiliki kehidupan seperti Tuhan dalam kita. Ketika kau menerima Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu dan memampukanmu untuk hidup kudus. Nah, kalau kita melihat Galatia 5 ayat 22, kita membaca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kasih adalah buah roh. Iya. Ia memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Bukan hanya teman kita, tapi juga musuh kita. Tidak heran Dauda mau datang ke lapangan dan membawakan kami pisang juga air. Benar. Ketika kita memiliki sukacita, kita bisa menjalani hidup dengan penuh dan membawa sukacita dalam kehidupan orang lain. Dan bukan hanya itu, ketika orang lain melihat buah yang luar biasa dari roh itu, mereka juga tertarik pada Yesus Kristus. Seperti yang kita lihat pada diri Dauda. Benar, seperti yang kita lihat di Dauda, Yesus Kristus merubah hidupnya sepenuhnya. Tetapi ingat, ia akan gagal. Yang guru maksudkan adalah perkelahian kami. Tapi kami yang memperoloknya. Benar sekali, seharusnya dia tidak terpengaruh olokanmu. Tetapi saya tahu dia merasa sangat bersalah setelah itu. Dia mengagetkan kami dengan meminta maaf. Dan dia juga membawakan kami air dan pisang. Ini agak aneh. Dulu sebenarnya dia adalah pemimpin perkelahian di desa-desa tetangga. Meminta maaf adalah hal yang tidak bisa aku lakukan sendiri, Lawal. Coba kita mengerti. Proses pertumbuhan ini adalah jalan dua arah. Allah menjalankan bagiannya dengan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Dan kita harus menjalankan bagian kita dengan hidup dan berjalan di dalamnya secara terus-menerus, dan ini kita lakukan dengan menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Guru, saya ingin hidup saya berbeda. Aku juga. Jadi, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Ia masuk dalam hidupmu, kau akan hidup sebagaimana mestinya. Siapa di sini yang bersedia berkata, "Ya"? Kalian siap? Iya. Mari kita berdiri dan berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di surga, aku mengakui aku mengakui aku telah menjalankan kehidupanku sendiri kehidupan sendiri dan berdosa kepadamu. dan berdosa kepadamu. Ampunilah dosa-dosaku Ampunilah dosa-dosaku dan ambil alih kehidupanku dan ambil alih kehidupanku dan jadikan aku dan jadikan aku pribadi yang baru. pribadi yang baru. Aku memohon ini Aku memohon ini dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yusuf. Wah, Pak Kepala Suku. Iya. Selamat datang. Mari, silakan duduk. Terima kasih. Begini, aku ingin berterima kasih untuk sekeranjang jagung yang kau kirimkan kemarin. Istriku membawa sayuran banyak sekali. Jadi, aku bilang kepadanya agar dia memberikan sekeranjang untukmu. Sejak kau dapatkan kembali tanahmu, kau berikan kami banyak sekali hadiah. Terima Dan kasih. aku akan selalu membawakan untukmu. Sudahlah Yusuf, sudah cukup. Kau membuatku sangat kagum dengan sikapmu. Itu semua bukan dari kehendakku. Itu tidak mungkin terjadi kalau Yesus Kristus tidak menyuruhku melakukannya. Yesus, kau sudah pernah mengatakannya. Rohnya menyentuh hatiku. Dan itu membuatku merasa bersalah atas perbuatanku padamu. Akan menyenangkannya kalau kita melakukan semua kehendaknya. Dauda selalu berkata mengenai Yesus, dia sangat berubah, sama sepertimu. Meskipun dia masih suka berkelahi. Yusuf,
kapan kau akan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu? Aku? Iya, tentu saja. Yesus telah memberikan kembali tanahmu. Ia telah membuat kita kembali bersahabat. Mengapa kau tidak mengasihi dia? Akan kupertimbangkan. Akan kupertimbangkan masak-masak. Morola? Morola! Katakan pada ibumu untuk membawa sesuatu untuk Pak Kepala Suku. Aku datang untuk berkunjung. Aku tidak ingin hadiah. Selamat siang, Pak Kepala Suku. Selamat siang. Yusuf, kau tidak bilang kalau istrimu sedang hamil. Aku akan memberitahumu kalau bayinya sudah lahir. Lalu, apa ini? Ini minuman alkohol lokal. Kau akan suka ini. Sangat segar. Ini kesukaanku. Aku sudah bebas dari ini. Aku tidak minum. Aku sudah tidak minum lagi. Sejak kapan? Sejak aku punya Tuhan yang baru, Yesus Kristus. Andai saja aku bertemu dengannya sejak dulu, pasti akan menolongku dari berbagai masalahku. Aku tidak akan menikahi istri keduaku. Kau? Iya. Ayahmu memiliki 7 istri dan kau berencana untuk mengalahkan rekornya. Aku berencana untuk memiliki 4. Yusuf, jangan pernah memikirkan hal itu. Ayahku memiliki banyak istri. Dan aku sesumbar akan mengalahkan rekornya sesuai dengan tradisi keluarga. Tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa guru membicarakan hal ini? Iya. Dia berkata mengenai rencana Allah untuk umat manusia. Alkitab berkata, di Taman Eden, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Aku memikirkan hal itu. Dan aku menyadari bahwa semakin laki-laki memiliki banyak istri, akan lebih banyak masalah. Dan lebih banyak tanggung jawab. Kau tahu, ada saja penyebab perselisihan di antara 2 wanita di dalam rumahku. Kemarin baru saja aku menyelesaikan percekcokan yang serius. Yusuf, aku akan lebih bahagia dengan 1 istri. Ayahku tidak dapat mengurus 7 istri. Jadi, apa rencanamu? Kau akan mengusir istri keduamu? Tidak, itu tidak bertanggung jawab. Yang aku tahu, aku tidak akan mencari istri baru. Nah, Yusuf, aku harus pergi. Terima kasih untuk hadiah-hadiah ini. Dan terima kasih atas waktumu. Kepala suku, Yeah. kau telah memberikanku pemikiran yang baik. Terima kasih telah berkunjung. Itulah gunanya berteman. Terima kasih. Ayo. Selamat malam, Ayah. Dari mana saja? Dari lapangan ya, main bola. Mau makan? Iya. Morola? Tolong bersihkan piring-piring ini. Bagaimana kabar Ayah hari ini? Lumayan. Kalian menang? Morola! Kenapa kau? Morola! 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 Tolong, dia? tolong. Morola! Kenapa ini? Morola! Morola! Tolong bantu. Morola! Tolong dia! Bagaimana ini? Kenapa ini? Aduh, Morola, kenapa bisa Pegang begini? tangannya. Morola! 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 Sadarlah! Apa itu, Ayah? Apa yang Ayah lakukan? Apa yang Ayah lakukan? Bangun, Morola! Morola, bangunlah, Morola! Tolong, kita harus bawa dia segera. Morola, bangun! Tidak. Ke rumah Ayah ingin Gangga. membawanya Ayo kemana? tolong, ke rumah dukun. Oh, Ayo tidak, cepat. Ayah. Kita tidak boleh bawa ke rumah dukun. Kita tidak boleh pergi bersama Ayah ke rumah dukun itu. Kita harus bawa dia ke rumah Gangga.
Dia akan berdoa untuknya dan akan menyembuhkannya. Tidak, Ayah. Kita tidak bisa membawanya ke rumah dukun. Tidak bisa bagaimana? Kau ingin adikmu meninggal? Tidak. Itu yang kau inginkan? Tidak, itu tidak benar, Ayah. Ayah tahu Yesus sudah Ayo, bantu aku. Bantu untuk mengangkatnya. Ayo. Jangan, Ayah. Kita tidak boleh melakukan itu. Lawal, J, mari kita berdoa untuknya. Ya Bapa, di dalam nama Yesus, ada catatan berkata, di situ ditulis kau menyembuhkan orang seperti dia. Tolong, sembuhkan Morola di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya. Amin. Morola. 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 Ini mukjizat. Luar biasa. Terima kasih ya Allah. Morola. Hei, sepertinya kalian mau bicara padaku. Memang benar apa yang dikatakan oleh guru. Apa itu? Tentang kemarin yang kita lihat di film. Ya, Morola mengalami kejang-kejang. Dia berpilin dan gemetar, dan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Tadinya Ayah Dauda mau membawa Morola ke rumah Gangga, si dukun itu. Tapi Dauda tidak mau melakukannya. Dan dia berdoa untuk Morola, lalu Morola sembuh. Pada mulanya aku takut, guru. Kemudian aku berdoa dalam nama Yesus. Dan tiba-tiba kejang-kejang itu berhenti. Itu mukjizat. Terima kasih Yesus Kristus. Allah itu setia. Guru, aku mau bisa melakukan seperti yang Dauda lakukan. Dauda tidak melakukannya. Allah menjawab doa Dauda. Dauda hanya menerapkan imannya. Saya ingin bersyukur pada Allah atas kesembuhan untuk Morola. Dan juga saya ingin berdoa untuk ayah saya. Bagus. Mari ambil waktu sejenak untuk melanjutkan pembicaraan kita dengan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah. Kami mengucapkan syukur. Nah, Dauda dan Pak Kepala Suku telah banyak berubah, bukan? Anda lihat, Anda juga menunjukkan karakter Yesus dan kuasa selagi Roh Kudus memimpin dan memperlengkapi Anda. Ketika itu terjadi, orang lain akan melihat perubahan dalam hidup Anda dan juga ingin berjalan bersama Yesus. Mengapa kita tidak berterima kasih kepada Yesus saat ini untuk semua perubahan yang sudah terjadi dalam hidup kita? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.